Karena informasi atau saran yang diberikan hanya bertujuan untuk edukasi semata, bukan financial advice bagi keperluan pribadi Anda. Kami tidak memberikan bantuan atau perencanaan investasi dengan imbal hasil yang dijanjikan apapun kepada trader. Oleh karena itu, setiap saat Anda harus mempertimbangkan kelayakan nasihat sebelum Anda bertindak lebih jauh. Forex Golden Index merupakan instrumen dengan leverage dan dapat menyebabkan resiko yang sangat tinggi dan tidak cocok untuk semua orang. Kerugian dapat melebihi deposit awal Anda sehingga Anda harus merencanakan setiap transaksi perdagangan Forex Golden Index untuk mempertimbangkan risiko terlebih dahulu guna memenuhi tujuan investasi yang lebih ideal. Kami menyarankan Anda mencari advisor secara mandiri. Strategi dan teknikal yang digunakan dalam presentasi ini hanya sebagai contoh. Kami menghimbau bahwa histori masa lalu tidak sepenuhnya menjamin dalam memprediksi secara akurat ke depan. Jadi pada malam ini selama 1 jam ke depan kita akan belajar cara menganalisa ya, atau kita membedah lebih dalam menggambar channel. Oke. Oke, jadi channel tuh apa sih? Biasanya kan kalau kita lihat orang di YouTube, lihat di TradingView, di mana-mana gitu ya, ada garis ya, ada garis trendline yang membentuk sebuah ruang tapi dengan kemiringan. Nah, kemiringannya itu bisa kemiringan turun atau kemiringannya naik gitu ya, garisnya ada atas bawah. Nah, itu biasanya orang sebutnya channel. Oke, jadi dia membentuk seperti ruang ya. Nah, biasanya channel ini dipakai untuk memetakan sih kalau saya. Jadi memetakan pergerakan harga, kecenderungannya ini nanti ketika dia naik, dia akan terjadi pantulan di mana gitu ya. Kalau turun juga ada pantulannya di sebelah mana gitu ya. Jadi itu bisa diproyeksikan dengan channel. Tapi apakah channel ini 100% akurat? Enggak juga ya, tapi paling tidak kita punya gambaran gitu ya kalau misalkan kita sudah memetakan garis channelnya. Oke. Nah, tujuan Zoom Meet malam ini kita belajar ya, sambil belajar menggambar channel gitu ya. Ketika kita membuat sebuah analisa teknikal, ini variasi ya. Jadi misalkan Bapak Ibu atau teman-teman di sini jenuh menggunakan indikator, menggunakan horizontal line gitu ya. Jadi kita bisa memiliki sudut pandang yang lain menggunakan channel gitu ya. Jadi nggak stuck melulu itu aja teknikalnya gitu ya. Tapi kita bisa apa namanya mempunyai perspektif yang lain gitu ya sebagai pembanding gitu ya. Tapi tanpa merubah strategi trading kita gitu. Oke, jadi ini selalu ada slide ini ya di webinar saya. Jadi ini pola dasar pergerakan harga. Pola dasar ini akan selalu terpakai dalam membuat analisa ya. Jadi walaupun kita belajarnya channel, pola dasar ini akan menjadi dasar fondasinya juga gitu ya. Jadi kalau yang ngikutin webinar saya dari awal, pola dasar ini akan selalu matching ketemu dengan indikator tren, dengan apa lagi? Fibonacci, retracement. Jadi semuanya sangat powerful ya pola dasar ini. Jadi ada dasarnya kita ketika menggambar channel. Nah, kalau kita tarik gini nih jadi channel gitu ya. Jadi nanti atas bawahnya juga seperti ini. Ya, cuman ini contoh aja kurang presisi karena ini hanya ilustrasi ya. Oke. Nah, ini jadi dari pola lanjutannya, ketika kita tarik garis, mereka akan memberikan reaksi-reaksi yang seperti ini ya. Reaksi-reaksi ini yang kita lihat gitu. Jadi kita punya patokan, oh kalau saya mau buy di mana, TP di mana, ini ada seperti ini ya. Sell-nya di mana gitu ya, TP-nya di mana, ini kita bisa proyeksikan dengan channel seperti ini. Jadi kita misalkan udah gambar garis naik, kita udah tahu nih dia naik turunnya gimana gitu ya. Nah, ini yang perlu didalamin ketika kita menggambar channel itu ada beberapa perlu yang diperhatikan ya. Jadi nggak asal cuma tarik garis gini terus bikin garis gini lagi gitu ya. Ternyata pas kejadian harganya malah dia malah break bawah gitu ya. Nanti malah kitanya salah bikin analisa gitu ya. Salah sih nggak apa-apa sebenarnya, cuman tapi salahnya jangan terlalu parah ya salahnya. Kalau udah gambarnya salah nanti malah gede juga gitu ya. Minimal kita kalau mau meminimalisir resiko ada poin-poin yang paling tidak harus kita ikutin dalam menggambar channel ini ya, atau dalam setiap membuat analisa. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kalau kalau tadi contohnya ini kan kita misalkan melihat dalam satu time frame ya. Nah, kalau ini juga sama.
Ketika kita melihat garis yang hijau, ini adalah garis yang merepresentasikan time frame yang lebih kecil gitu ya. Kalau garis panah yang bergelombangnya ini yang warna hitam ini merepresentasikan apa? Time frame besarnya, betul. Jadi ketika kita membuat analisa baik dari time frame besar dan time frame kecil, ini harus sejalan ya, searah gitu ya. Jadi ada major movement, ada minor movement yang kita sejajarkan seperti ini. Jadi channelnya nggak salah gambar. Gitu ya. Sama kalau marketnya lagi bearish, lagi turun, ini juga ada uh, lower time frame atau time frame kecil dan time frame besar yang harus kita sejajarkan ya. Jadi kalau time frame besarnya kita sudah gambar, oh ternyata membentuk channelnya channel turun gitu ya. Berarti apapun gerakan naik di time frame kecil dianggap hanya sebagai koreksi, betul. Jadi nanti begitu kita melihat harganya turun, mulai turun, yaitu adalah market rally-nya ya, gerakan utamanya, major major trend-nya gitu ya. Nah, komponen yang dibutuhkan itu sebenarnya hanya dua ya. Jadi ketika kita menggambar channel itu kita perlu yang namanya trendline. Itu udah pasti ya, kalau nggak pakai trendline kita mau gambar pakai apa gitu, nggak bisa pakai horizontal line, tuh nggak bisa, harus pakai trendline. Terus yang kedua itu minimal ada lower high atau higher low gitu ya. Jadi nggak harus ada lower low gitu ya, karena lower low itu yang kita copy paste dari lower high-nya gitu ya. Begitu juga kalau channelnya up, kalau channelnya naik, higher high-nya itu diambil dari sudut kemiringannya si higher low-nya gitu ya. Jadi itu untuk komponen yang kita butuhkan untuk menggambar channel. Oke, kelihatannya simple ya, cuma dua, trend line, lower high, cancel sama higher low. Tapi nanti ketika prakteknya memang agak tricky, agak butuh latihan. Oke, contoh di sini kita pertama ya, kita mau gambar yang namanya bearish channel atau channel yang turun ya. Jadi channelnya yang turun ke bawah gini ya. Nah, ini nggak asal cuma bikin garis gini doang, nggak. Jadi ketika kita melihat di sini ada yang namanya lower high ya, ini kan lower high, ini lower high. Kemudian harga terkoreksi ke atas, ini kan ada lower high lagi. Nah, ini dari sini kita bisa sebetulnya tarik garis. Seperti ini ya. Cuman pada saat ini channelnya agak kurang ketemu ya. Dia lebih ketemunya dengan lower high yang bawahnya lagi. Jadi lower high yang ini dengan lower high yang ini. Oke. Jadi ketika kita sudah memiliki dua lower high seperti ini kita bisa tarik trendline gini ya. Nah, kita bisa tarik trendline seperti ini. Ini bisa di copy paste garisnya. Garisnya di copy paste. Nanti di sebelah sini ini buat pantulan proyeksi lower low yang berikutnya. Oke. Nah, ke next slide. Oke, jadi ketika kita sudah draw line seperti ini, kita sudah tarik garisnya. Ini akan menjadi patokannya ya. Kita sudah mengambil dua lower high ini. Apa yang kita ekspektasikan ke depan adalah penerusan tren bearish ke bawah. Oke, penerusan tren bearishnya juga nggak lurus begini jatuhnya ya. Kita juga harus memahami dari sifat harga atau sifat candle itu dia bergeraknya bergelombang. Jadi dia turun, ada koreksi naik, turun, koreksi naik. Seperti pola dasar yang tadi ya, turun, koreksi naik. Nah, jadi di bagian mana kita bisa masuk posisinya? Jadi kita bisa masuknya di bagian sini ya, sini, ini, sini. Jadi trendline berikutnya itu yang akan kita gunakan untuk entry posisi sell gitu ya, kalau kita sudah mengecek dengan fundamentalnya, dengan sentimennya gitu ya, dicocokkan dengan teknikalnya seperti ini. Nah, ini bisa digunakan sebagai referensinya ya, referensi, oh saya mau masuk sell di sini karena apa? Karena harga sudah terkoreksi ke atas. Gitu ya, ini sudah terkoreksi ke atas, kita bisa masuk sell di sini. Oke, kita next slide. Langkah berikutnya apa? Ketika kita sudah menarik garis dari lower high ke lower high yang ini ya, dua ini. Nah, kita akan meng-copy paste garis ini, tapi kan kalau di copy paste itu kan nggak asal taruh ya di bawah mana, kan bisa sebenarnya bisa ditaruh di bawah sini, tapi kan sebenarnya kemungkinan besar itu akan miss. Kenapa miss? Karena kita tidak mencari dari lower low yang sebelumnya. Ya, jadi kita harus mencocokkan dengan lower low yang sebelumnya yang ada di mana? Yang ada di sini. Kenapa yang ada di sini? Karena ini sebelum terjadinya
turun ya. Ini kan harga turun di sini nih. Nah, kemudian dites. Kalau kita tariknya dari sini, ini kan masih tetap lebih rendah daripada yang ini. Nah, makanya kita ambil yang sebelumnya yang di sini. Oke, karena kalau di sini ini terlalu dekat gitu ya. Jadi cenderung nanti malah miss gitu ya, banyak keluarnya begini. Oke. Nah, seperti ini. Ini yang saya ambil. Jadi kita taruhnya di sini. Tuh, karena ini tetap lebih tinggi dari yang ini. Nah, kalau sudah seperti ini minimal menurut saya. Kalau misalkan ada dua lower low yang bisa disejajarkan ya, misalkan ini anggap ini bukan di sini, tapi ini si lower low-nya di sini. Nah, ini lebih bagus karena apa? Ada dua konfirmasi di sini. Ada dua konfirmasi sudut kemiringan yang bisa dijadikan referensi yang probabilitasnya lebih besar gitu ya. Kalau misalnya kita sell mau TP di trendline ini lebih bagus di trendline yang sudah ketemu konfirmasinya dua. Jadi lower high-nya ada dua, lower low-nya ada dua gitu ya. Itu lebih bagus. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan case-nya cuma ada satu seperti ini, saya ambil yang lower low yang paling tinggi, bukan yang ini, bukan yang ini. Saya ambil yang paling tinggi di sini. Oke, jadi itu ya. Nah, ini ya, jadi ini seperti yang tadi pernah saya sampaikan. Jadi ilustrasinya ketika kita sudah menggambar channel, kita memiliki perspektif atau proyeksi ya, proyeksi ke depannya kurang lebih seperti ini. Tapi apakah bisa gagal? Tentu bisa ya, ketika misalkan nanti ada terjadinya perubahan dari segi fundamental itu bisa aja terjadi seperti bank sentral intervensi gitu ya, itu bisa terjadi ya. Jadi channel ini bisa di break, ditembus ke atas, kemudian dia bisa melanjutkan jadi trend bullish gitu ya. Jadi tetap berhati-hati walaupun kita sudah menggambar channel, memiliki proyeksi, kita tetap harus waspada sama ketika terjadi adanya perubahan fundamental yang sekiranya ekstrim ya, seperti intervensi itu cukup ekstrim, jadi segera melakukan adjustment atau perubahan di technical analisisnya juga. Oke. Nah, inilah hasilnya. Jadi setelah beberapa waktu, jadi ini ya walaupun nggak precise banget ya seperti ilustrasi atau proyeksinya, tapi paling tidak kita melihat bahwa uh, akan lebih bagus ketika kita mengambil posisi sell dekat referensi dari garis channel trend lainnya ya gitu. Jadi kalau mau sell dekat-dekat sini itu lebih bagus gitu ya. Kalau mau TP-nya juga sama dekat-dekat trend line yang di sini gitu. Nah, berikutnya kalau bullish gimana? Kalau bullish juga sama ya, minimal dia ada dua higher low seperti ini ya, dua higher low. Nah, ketika sudah ada dua higher low seperti ini, kita tarik garisnya, kemudian kita copy paste. Nah, ini ambil nih higher high yang sebelumnya ya, higher high yang sebelumnya kita ambil yang ini, kita copy paste. Nah, kita copy paste. Jadi akan terbentuk dua garis trendline yang biasa disebut channel. Ini merupakan proyeksinya. Jadi kalau misalkan mau ambil TP di sini bukan berarti di sell ya, tapi kalau misalkan buat yang sudah tahu resikonya, sudah lebih pengalaman, expert gitu ya, sudah tahu resikonya gitu, nggak apa-apa sebenarnya mau mau diambil momentum koreksi ke bawahnya boleh-boleh aja sih, cuman ya kalau saya lebih menyarankan kalau ketika membentuk channel ini atasnya ini buat TP aja gitu ya, jadi buy-nya di sini di bawah, buy deket trendline di buy lagi, ke trendline di buy lagi gitu ya. Jadi kalau kalau saya biasa lebih prefer seperti ini untuk bullish channelnya. Oke, jadi hasilnya pun nggak harus precise ya. Seperti ini kan hanya bayangan ya. Kalau 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 garis-garis ini kan hanya bayangan. Tapi kalau hasilnya tidak sesuai ya itu kan bukan kita yang gerakin ya. Tapi paling tidak kita punya acuan atau referensi kapan kita harus buy ya. Dekat-dekat sini, dekat-dekat trendline sini ya. Sini. Nah, paling tidak seperti itu kalau kita mau menggunakan channel. Oke, tapi suatu saat, ya itu tadi ya, walaupun channelnya mau bullish atau bearish, ketika ada kebijakan moneter yang cukup impact-nya besar ya, intervensi dan lain-lain, itu bisa aja channel itu ditembus ke bawah gitu ya, kemudian di retest. Tapi ketika terjadinya penembusan ini pasti akan terjadi retest dulu sebelum trennya berbalik arah.